Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai gas rumah kaca, mulai dari definisi, mekanisme, dampak, manfaat, upaya mengurangi, dan inovasi pengurangan gas rumah kaca tersebut. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Adli, Muhammad Dafa, George Martinus, dan Zaki Santamba. Nah teman-teman, jadi apa sih itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca merupakan gas yang memerangkap panas di dalam atmosfer bumi yang menyebabkan peningkatan suhu global. Gas rumah kaca meliputi karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan gas berfluorinasi. Gas-gas ini dilepaskan ke atmosfer melalui aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan proses industri. Nah, kalian tahu nggak sih mekanisme dari gas rumah kaca itu? Jadi, mekanisme gas rumah kaca menyebabkan terperangkapnya panas di dalam atmosfer bumi. Ketika radiasi matahari memasuki atmosfer, sebagian diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan keluar angkasa lagi. Namun, karena gas rumah kaca menyebab sebagian radiasi yang dipantulkan ini, sehingga gas ini mencegah keluarnya radiasi ini keluar angkasa lagi. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan suhu global yang dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada di bumi itu sendiri. Selanjutnya, dampak efek gas rumah kaca. Yang pertama, naiknya permukaan air laut. Efek gas rumah kaca menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair, sehingga rata-rata permukaan air laut meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, perubahan pola curah hujan. Efek gas rumah kaca membawa perubahan iklim di berbagai belahan dunia, sehingga berakibat kepada perubahan pola curah hujan yang terjadi. Yang ketiga, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Efek gas rumah kaca menyebabkan suhu rata-rata permukaan bumi meningkat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, peningkatan frekuensi bencana alam, seperti contohnya adalah kebakaran hutan yang sering terjadi. Selain membawa dampak yang negatif, efek gas rumah kaca juga memberi manfaat. Yang pertama, menjaga suhu bumi. Efek gas rumah kaca menjaga suhu bumi agar tidak terlalu dingin dan tetap hangat untuk dinegali makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, meningkatkan hasil pertanian rumah kaca. Pertanian yang menggunakan teknologi rumah kaca memanfaatkan efek gas rumah kaca untuk membuat pertumbuhan jadi lebih sehat dan juga dapat tumbuh lebih cepat. Yang ketiga, menyerap dan memantulkan radiasi matahari. Efek gas rumah kaca membantu penyerapan dan pemantulan radiasi matahari baik dari luar angkasa ke atmosfer maupun dari permukaan bumi ke atmosfer. Dan yang terakhir adalah mengurangi penggunaan energi, karena efek gas rumah kaca membawa sinar matahari ke bumi dan meningkatkan suhu dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Dengan jumlah gas rumah kaca yang sudah terlalu banyak, maka perlu ada upaya dari kita sebagai umat manusia untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat dilakukan beberapa tindakan dari pemerintah maupun dari masyarakat, seperti menggunakan sumber energi terbarukan, yaitu tenaga surya dan angin, mengurangi konsumsi energi melalui langkah-langkah efisiensi, beralih ke kendaraan listrik atau transportasi umum, dan mengurangi konsumsi daging. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan seperti pajak karbon atau sistem cap and trade untuk memberikan insentif bagi pengurangan emisi. Nah teman-teman, dibalik usaha penanggulangan gas rumah kaca, ada juga inovasi untuk mengurangi gas rumah kaca yang juga sedang dikembangkan oleh pemerintah dan mahasiswa. Pemerintah dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan energi terbarukan, mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur hijau, dan mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Mahasiswa dapat berkontribusi dalam pengurangan gas rumah kaca melalui proyek penelitian dan inovasi seperti mengembangkan teknologi baru untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida atau menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kesimpulannya, GRK merupakan gas penyebab utama terjadinya pemanasan global, yaitu dengan cara memerangkap radiasi matahari pada atmosfer bumi. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih menggunakan energi ramah lingkungan, dan sebagainya.